Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryon dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan tentang pengolahan limbah pada suatu peternakan. Nah, jadi kita di sini mengambil satu sampel agar tidak terlalu luas, yaitu peternakan ayam. Nah, sebelum memulai ini kita harus memiliki satu pandangan yang luas, karena sebelum memiliki atau mengerjakan sesuatu yang bersifat teknis, kita tentu membutuhkan dasar idealisme atau dasar yang ideal untuk kita gunakan sebagai pedoman. Nah, oleh karena itu kita hari ini berangkat dari beberapa perspektif. Nah, yang pertama kita berangkat dari perspektif environmental ethics sebagai dasar utama, karena kita membahas limbah ya tidak akan lepas dari etika lingkungan. Nah, jadi yang saya bahas di sini adalah esensi dari environmental ethics. Etika lingkungan ini adalah bagaimana kita mampu mengelola tanah atau lingkungan yang kita pakai ini untuk dapat digunakan oleh generasi kita selanjutnya. Jadi agar generasi selanjutnya dapat hidup layak di lingkungan yang baik. Oleh karena itu esensi dari ditegakkannya etika lingkungan ini adalah supaya kita mampu untuk memberikan lingkungan atau kita mampu untuk memakai lingkungan ini secara berkelanjutan, agar seluruh kondisi lingkungan ini baik untuk ditempati atau ditinggali oleh generasi-generasi berikutnya. Nah, tentu dari esensi tersebut kita mampu untuk mengaplikasikannya. Nah, pengaplikasiannya tentu tidak akan lepas dari esensi tersebut. Jadi untuk aplikasi kita tentu akan mengutamakan kepentingan lingkungan di depan keuntungan-keuntungan yang akan kita ambil setelahnya. Jadi tujuan puncak dari etika environmental ethics yaitu adalah supaya kita tidak saling merugikan antar makhluk hidup. Jadi meskipun kita berbicara banyak hal tentang teknis, tapi ketika kita bangun dengan perspektif etika lingkungan yang baik, tentu kita akan tidak merugikan makhluk hidup yang lain, dan bahkan kita tidak akan membuat polusi tanah, polusi udara, atau polusi air dan sebagainya. Nah, tujuan puncak itu adalah untuk mencapai keseimbangan untuk kehidupan yang berkelanjutan. Nah, yang kedua kita bahas dari animal rights perspektif. Jadi kita bahas dari perspektif hak-hak hewan atau kesejahteraan hewan. Yang pertama, tujuan dari kita melihat dari perspektif animal rights adalah supaya kita dapat menghargai hak-hak hewan tersebut sebagai makhluk hidup. Tentu sebuah peternakan yang dibangun tidak dengan didasari oleh perspektif kesejahteraan hewan sama saja dengan kita melakukan sebuah eksploitasi terhadap hewan. Nah, lalu pandangan soal animal rights ini diperlukan untuk dapat lebih menghargai hak hewan tersebut. Nah, yang kedua, kita sebagai intelektual khususnya dokter hewan perlu untuk mengadakan sosialisasi di masyarakat. Tentu kita memiliki peran untuk edukasi, dan juga untuk animal rights ini mungkin masih belum banyak peternak yang memikirkan soal ini. Jadi kita sebagai intelektual khususnya dokter hewan memiliki tanggung jawab untuk edukasi kepada persoalan-persoalan yang menyangkut hak hewan ternak. Karena hari ini masih banyak sekali pelanggaran terhadap kesejahteraan hewan ternak. Contoh kandang baterai pada peternakan ayam
itu sama dengan eksploitasi. Jadi ayam itu dipaksa untuk bertelur dan seumur hidupnya diletakkan di dalam kandang yang sangat sempit sekali. Nah, selanjutnya ini akan menjadi suatu progres dalam rangka meningkatkan mutu kita, entah itu mutu dari produk ternak atau mutu dari peternak. Karena ketika suatu peternakan itu dibangun dan dikelola dengan mengutamakan kesejahteraan hewan, akan berbeda ketika kita hanya mengutamakan aspek keuntungan ekonominya saja. Nah, oleh karena itu dari sosialisasi yang sebelumnya telah dilakukan sampai menjadi peningkatan mutu supaya taraf kita dalam beternak tidak lagi hanya memandang hewan ternak itu sebagai benda yang hanya diambil keuntungan ekonomisnya saja, tapi juga kita menghargai hak-hak dari hewan tersebut. Tentu ini penting sekali supaya kita tidak melanggar hak-hak dari hewan tersebut. Nah, selanjutnya kita beralih ke perspektif hukum. Jadi kita membutuhkan pedoman-pedoman hukum agar dapat mendukung dan mengetahui bagaimana tata cara pengolahan limbah yang diatur dengan sesuai hukum yang berlaku. Yang pertama saya tulis di sini ada pada tahun 2006 Menteri Pertanian membuat sebuah peraturan nomor 55 tentang pedoman pembibitan pada sapi perah. Di situ tertulis pada bab 4 tentang pelestarian lingkungan. Jadi di situ tertulis bagaimana cara upaya pencegahan pencemaran lingkungan ini diwajibkan oleh peraturan Menteri Pertanian ini. Yang pertama, mencegah terjadinya erosi dan membantu pelaksanaan penghijauan di areal peternakan, mencegah terjadinya polusi dan gangguan lain seperti bau busuk, serangga, pencemaran air sungai dan lain-lain, membuat dan mengoperasikan unit pengolah limbah peternakan pada cair dan gas sesuai kapasitas produksi limbah yang dihasilkan pada peternakan rakyat dapat dilakukan secara kolektif. Nah, lalu karena peternakan adalah satu unit usaha, maka di bab 4 tentang pelestarian lingkungan ini mencantumkan soal izin-izin lingkungan. Nah, di sini tercantum bahwa memiliki koherensi dengan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang sekarang telah direvisi menjadi peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012. Di sana ada peraturan yang mengatur tentang AMDAL ini, mulai dari komisi AMDAL, cara penilaian AMDAL dan lain-lain. Tentu sangat banyak untuk kita bahas di seksi presentasi kali ini. Itu bisa dibaca sendiri di peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012. Nah, selanjutnya bagaimana implementasi dan solusinya? Yang pertama di sini kita berangkat dari berbagai macam perspektif yang sudah dipaparkan tadi. Nah, menurut Permentan nomor 55 tahun 2006, kita perlu untuk mengolah limbah ini secara kolektif. Jadi dengan menggunakan asas solidaritas rakyat bantu rakyat di sini ada dua pengolahan limbah, yaitu limbah kotoran dan juga limbah pakan. Nah, yang pertama untuk limbah kotoran kita bisa membangun sebuah bangunan yang disimpan untuk menyimpan kotoran itu sebelum diolah. Nah, untuk pengolahannya kotoran tersebut bisa diolah sebagai pupuk kandang jika jumlah yang dikumpulkan itu sedikit. Namun jika jumlah yang dikumpulkan dapat meraih jumlah yang banyak, dapat digunakan atau dapat diolah menjadi olahan biogas, dan tentu itu bisa menjadi terobosan
untuk energi berkelanjutan. Nah, yang selanjutnya pada limbah pakan, begitu karena ini limbah yang organik, jadi kita masih dapat menggunakannya. Yang paling mudah adalah untuk pupuk kompos. Nah, tentunya di sini yang perlu digarisbawahi adalah kita melakukan secara kolektif, secara bersama-sama. Jadi di sini ketika kita mampu untuk mengeluarkan suatu produk, entah itu pupuk atau biogas, entah itu pupuk kandang atau pupuk kompos, kita bisa membantu untuk bisa meraih keuntungan finansial untuk bersama begitu. Jadi implementasi dan solusi di sini adalah penyatuan berbagai perspektif itu tadi dengan implementasi yang dilakukan secara kolektif untuk kesejahteraan bersama dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Nah, terakhir kita bisa simpulkan bahwa ketika kita ingin mengerjakan sesuatu yang teknis, jangan sampai yang fundamental itu kita lupakan. Justru pondasi atau dasar itu harus kita matangkan agar pekerjaan teknikalitas kita dapat terselesaikan dengan menjunjung tinggi etika dan kepentingan-kepentingan lain di samping kepentingan kita. Nah, pada topik tentang pengolahan limbah pada ternak ini, kita dengan berbagai perspektif yang sudah kita bahas sebelumnya dan implementasinya bagaimana, ini tentu seharusnya mampu untuk menjadi sebuah edukasi bagi kita semua peternak atau bagi kita semua sebagai orang awam untuk lebih mengutamakan atau menjunjung tinggi aspek-aspek lingkungan. Karena hari-hari ini banyak sekali penelitian yang menyatakan bahwa peternakan menyumbang emisi yang juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, dari sini, dari sedikit pembahasan sederhana ini, semoga ini dapat menjadi sebuah titik perubahan di mana kita beternak tidak hanya mampu menjaga lingkungan, tapi mampu berbuat sesuatu untuk lingkungan yang berkelanjutan. Nah, terakhir saya tutup dengan sebuah kutipan. We aren't destroying this biosphere because we are selfish. We are doing it simply because we are unaware. Dari Greta Thunberg, aktivis lingkungan asal Swedia. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.